Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Bagi Anda yang hobi elektronik tentunya, ataupun bisa melakukan eksperimen-eksperimen yang mungkin bisa Anda sukai, tentunya dengan di sini saya memberikan informasi yang cukup lumayan bagus, di mana saya akan memberikan informasi ini. Saya akan menjaga selalu untuk dari segi kualitas yang terbaik, intinya penanganan yang terbaik ataupun yang lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan unboxing dulu, karena kita baru pesan, emang kemarin pesan baru datang, dan kita akan melakukan pembongkaran seperti apa isinya dan alat apakah ini, nanti kita akan jelaskan. Mungkin juga nanti kita akan bongkar di dalam sebuah produk yang akan kita gunakan. Kita akan bongkar habis, kita akan kupas tuntas ya, dari penanganan yang terbaik seperti apa, dan apabila ada beberapa bagian yang perlu dimodifikasi, mungkin bisa dimodifikasi agar lebih awet lagi, lebih aman, nyaman tentunya. Di sini kita buka sesuai dengan standar penerimaan paket barang, yaitu di video unboxing ada sebuah tulisan dari tokonya. Kita buka dan emang di sini dia termasuk kategori toko yang bagus, di mana dia menyertakan berikut dengan nama tokonya ataupun nama perusahaannya, entah CV atau apa. Jadi dia memberikan struk. Udah berikut mungkin ada berikut PPN sekian, dan ini untuk produknya juga kelihatannya bagus, di packing bagus, dikasih bubble wrap, ada juga nota. Itu udah termasuk standar banget, udah bagus, standar penanganan atau pelayanan maksimal untuk konsumen. Oke, kita akan buka bubble wrapnya dan seperti apa isinya kita akan lihat bersama. Di sini adalah sebuah alat yang kurasa sangat bisa dimanfaatkan. Namanya adalah termostat digital ataupun digital termostat ya. Di online banyak banget, untuk harga itu bervariasi, mungkin berbeda dari tegangan operasi. Dia untuk yang saya pegang ini adalah dia bekerja atau sebagai tegangan untuk menghidupkan unit ini. Dia 220 volt AC dan ada juga versi 12 AC. Untuk dimensinya itu cukup lumayan ya, dari tebelnya juga dapat banget, itu 3 cm tadi, 4 cm, terus sebelah sana berapa tadi lupa. Oke, untuk ini seperti ini. Dan untuk pemasangan in outnya kita juga belum tahu, kita karena baru dapat juga. Kita akan baca dulu deskripsi di belakang. Itu dia bekerja minus 50 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Rentang suhunya itu cukup tinggi ya guys, cukup lebar banget. Dan kita akan lihat di sini ada untuk pengancing apa ini, suhunya kita lepas, dan dia di sini bekerja di 110 sampai 240 volt. Beban dia sekitar 1500 watt. Itu untuk beban maksimalnya ya guys, jangan berpacu pada tulisan yang di belakang wattnya. Itu maksimal juga nggak bisa durasi lama, mungkin durasi beberapa detik
atau maksimal 1 menit itu udah rusak ya. Jadi untuk ini jangan berpacu pada watt, silakan dihitung saja itu, karena wattnya maksimal mungkin di 1/5 atau 10%-nya itu untuk ideal pemakaiannya. Jadi untuk 10% dia sekitar 150 watt, itu pun sudah agak sedikit memaksakan ya untuk tegangan. Idealnya seperti pemakaiannya beban ya. Dan di sini saya melihat dia bukan menggunakan kapasitor, namun emang cukup bagus. Namun kita akan bongkar saja biar nggak penasaran seperti apa sistem kerjanya dan bagaimana untuk ininya. Kita akan bongkar modulnya dulu, bautnya kita lepasin, kita angkat. Dan di sini modulnya seperti ini ya guys, cukup kecil, simple, namun bisa bermanfaat banget. Kurasa bisa banget untuk diaplikasikan untuk kulkas, untuk kipas ataupun pemanas atau heater air ya. Untuk ini Anda yang tapi untuk 75 derajat Celcius itu cukup tinggi ya, atau 80 derajat bisa digunakan sebagai alat tambahan bagi Anda yang punya teko listrik bisa. Dan di sini dia menggunakan relay kecil, itu kecil banget. Dan untuk relaynya dia 5 volt. Ini adalah sebagai pacuan atau acuan ke ini. Kita untuk regulatornya berarti dia sekitar 5 volt. Dan dia tidak menggunakan trafo seperti trafo cas, dia menggunakan hanya lilitan. Jadi di sini saya ada sedikit mencurigai untuk ininya. Dan apakah ini benar 5 volt? Dan untuk input AC-nya dia kita urutkan. Tuh seperti ini ya guys. Oke, di sini ada keterangan di pinnya itu ada tulisan ground dio atau data clock 5 volt. Oke. 5 volt di sini mungkin kemungkinan besar itu untuk regulator bagian sini. Coba kita urutkan dari plusnya. Itu mengarahnya ke pin sini ya guys. Jadi untuk ini dia fix atau sudah dipastikan dia tegangannya 5 volt untuk menghidupkan modul seperti ini. Dan kita akan coba langsung, dan kita nggak mau coba untuk fitur AC-nya. Untuk fitur AC 220 saya nggak mau gunakan karena agak mencurigai untuk modul step down-nya yang dari 220 volt ke 5 volt itu kemungkinan besar untuk arusnya bocor. Jadi nggak ada trafo penghalang atau sebagai trafo step down-nya khusus, nggak ada seperti pada cas HP ya. Kita cari kabel USB untuk cara untuk menghidupkan modul seperti ini. Oke, kita sudah mendapatkan kabel USB. Di sini saya dapat dari sisa ataupun ya dapat dari hunting ya, atau ya kita cari-cari di lapak-lapak. Ini cukup bagus juga, cukup lumayan, masih bisa dipakai. Jadi kita ambil saja. Kita ambil kabel warna merah dan hitam, itu biasanya yang digunakan untuk kabel USB itu bagian VCC. Itu bagian plus dan minus. Untuk plusnya dia ada warna merah dan hitam, dia adalah sebagai ground atau min.
Oke, di sini kita menyiapkan untuk kabelnya. Kita kupas dulu dan kita pilih kabel, ujungnya kita kupas, kita tinggal solder. Oke, kita solder ya. Untuk warna merah dia menuju ke pin 5 volt dan yang warna hitam kita solderkan ke ground ataupun 0 volt ataupun min ya. Untuk min bukan sih, emang 0 volt atau ground. Di sini di PCB GND biasanya untuk tulisan ground GND. Dan setelah kita melakukan penyolderan pada pin ground dan pin 5 volt, kita akan mencoba menyalakan pakai charger HP ya guys. Untuk kabel warna yang lain kita potong saja biar tidak mengganggu atau bikin konslet ya. Oke, di sini kita menghidupkan menggunakan charger HP. Ya, kita gunakan charger HP. Oke, di sini. Ya, oke, di sini langsung kita coba colokannya, guys. Apakah menyala sesuai dengan yang saya pikirkan? Ya, di sini sudah oke, dia menyala dengan baik. Untuk suhunya aku rasa normal saja. Di saat saya pagi hari ini seperti ini, suhunya sekitar 32,7 derajat Celcius dan kita gunakan kabel USB sebagai power utamanya. Kita coba tempelin pakai tangan, dia naik untuk mengukur suhu tubuh kita bisa. Ya, udah bekerja ya guys, sampai 35 derajat. Itu suhu umum atau suhu standar atau suhu yang wajar untuk badan manusia. Kita akan menunjukkan seperti apa saja, dan untuk bagian ini kita mencoba di menu relay itu, dia ketika relay on itu di suhu berapa kita coba dulu karena kita juga nggak tahu. Kita coba yang fokus di pencet tombol pertama itu di bagian kiri, tombol kiri kita gunakan, kita coba atur coba setting seperti apa, apakah relaynya dia mampu hidup. Dan untuk menyimpannya kita tinggal lepaskan saja, tidak digunakan atau tidak dipencet-pencet lagi, otomatis dia save sendiri. Untuk ini kita sambil cek di tombol kiri untuk apa, tombol kanan untuk apa, karena tombolnya cuma 2, jadi kita nggak tahu. Jadi ya trial dan error lah, belajar bersama itu lebih baik, ataupun sambil kita memahami setiap produk dan cara kerjanya seperti apa, untuk kualitas spare partnya seperti apa, dan untuk fiturnya, kecanggihannya apakah ini termasuk recommended, dia aman digunakan atau dalam durasi panjang mungkin ada efek lain, kita akan coba bahas nanti. Mungkin di akhir video kita akan menjelaskan tombol kiri untuk apa, tombol kanan untuk apa, dan ada modifikasi sedikit bila Anda ingin merubahnya ke 5 volt, jadi bisa gunakan kabel cas dan Anda bisa menyalakan kipas ataupun ya bisa menyalakan kipas angin hanya menggunakan bermodal cas HP itu untuk menghidupkan unit ini, timer digital atau termostat digital, untuk menghidupkan dan mematikan kipas sendiri. Jadi untuk kipasnya nanti bisa dicolokin langsung ke listrik. Di melewati rangkaian ini, kita sudah tenang, kita tidur dengan nyenyak, entah siang malam itu di kamar, suhu ruangan di kamar akan terus terjaga dan
tentunya sudah dipastikan aman. Di sini dia sudah mau menyala dan kita masih agak sedikit kebingungan di tombol kiri untuk apa, kanan untuk apa. Kita coba lagi melakukan perubahan data dari tombol kiri di sekian derajat, tombol kanan di sekian derajat, agar kita lebih tahu untuk ininya. Kita coba tiup-tiup pakai hembusan pakai angin ya. Kita coba tiup-tiup agar suhu pada termostatnya dia mau turun ke suhu normal atau di bawah suhu normal sedikit. Apakah relenya berfungsi atau emang dia masih terus menyala? Oke, di sini untuk relenya dia sudah mati lagi. Sudah mulai tahu cara untuk pengoperasiannya. Dan mungkin di sini saya mulai berpikir untuk sebelah kiri itu kayaknya sih untuk menyalakan relay itu di suhu berapa, kayaknya seperti itu. Jangan lupa untuk yang lainnya, bila menonton selalu dalam keadaan santai ya, sambil menikmati kopi ataupun minuman yang Anda sukai. Oke. Di sini dia sudah off sendiri untuk relaynya. Keadaan untuk sebelah kanan itu kayaknya sih untuk bagian off ataupun relay off atau mati sendiri. Nanti kita akan coba atur untuk suhu bawah dan atas. Oke, setelah saya melakukan riset ataupun melakukan pendalaman tentang unit ini, dan bila Anda yang mau modifikasi pakai 5 volt, di sini saya perlihatkan. Jadi untuk warna merah itu 5 volt dan ground warna ini, dan di bagian bawah itu ternyata yang disaklar adalah kabel merah menuju ke kabel kuning. Dan untuk bagian ini ya, kita mematikan fitur AC-nya itu itu ada resistor, dan kabel warna hitam kita lepaskan saja karena nggak perlu ya, karena warna hitam itu dilangsungin dari hitam dengan hitam. Dan untuk bagian modul ini dia agak mencurigakan karena tidak ada trafo seperti cas HP. Ketika ini ya, untuk bagian hitam dan kuning secara ininya dia sebagai output, dan warna merah. Oke, untuk ini dia adalah bagian regulator. Untuk warna hitam itu dia dilangsungin, hitam dan hitam itu dilangsungin. Dia hanya mensuplai untuk bagian step down 220 ke 5 volt. Jadi nanti kita akan ini, dan warna merah dan kuning itu yang di relay ya, atau di saklar. Jadi warna hitam nanti kita buang. Dan nah emang di situ ya, itu trafonya seperti itu, berbeda jauh dari cas HP. Dan sebelah kiri ya, kita sudah melakukan pendalaman, yaitu di sebelah kiri itu sebagai saklar on, dimana kita akan mengatur di suhu berapa itu relay akan on, dan di sebelah kanan itu saklarnya atau relaynya akan off. Jadi yang kiri untuk menyambung, dan untuk yang sebelah kanan itu untuk yang memutus. Oke, di sini ya, di sini sebelah kiri kita untuk menyambung, di sebelah kanan untuk memutuskan sambungan atau saklar off, saklar on ya. Dan suhunya kita atur sesuai yang kita inginkan. Kalau untuk kipas itu suhunya di sekitar 35 derajat ya, 35 derajat itu untuk ininya. Dan untuk bagian kanan itu 34 derajat untuk mematikan suhu atau kipasnya agar tidak terlalu dingin ya. 34 itu udah cukup banget. Atau di sebelah kiri 36 atau 37, dan sebelah kanan 35 itu udah cukup. Namun memang
enaknya di 34. Ya, di sini saya mengaktifkan fitur di 35 derajat di sebelah kiri itu menyala atau on saklarnya. Jadi untuk kipasnya dia otomatis menyala di 35 derajat sampai seterusnya. Itu suhu minimal untuk menghidupkan relay. Oke, di sini kita coba meniup kembali atau bagian termisnya kita coba tiup atau pembaca suhunya kita tiup-tiup agar suhunya turun ke 34 kurang lebihnya. Apakah setelah 34 dia akan off sendiri, dan di sini 2 1 dan 0. Oke, untuk lampunya dia sudah off, yang menandakan untuk relaynya dia sudah off atau tidak menyambung. Dan kita coba naikkan lagi ke 35 apa ya. Ya, oke. Untuk ini sudah oke, yang jelas sudah oke ya. Untuk ini silakan Anda dipelajari sendiri. Dan bagian ini kita akan matikan saja fitur AC-nya atau step down-nya. Untuk yang input aslinya itu dari modul ini adalah warna merah hitam, dia menghidupkan modul, dan kita rubah pakai casan HP agar lebih aman, tentunya agar terhindar dari sengatan listrik yang tidak kita inginkan, karena dia trafonya langsung ya, tidak model trafo cas HP. Ketika kita pegang termisnya itu takutnya nyetrum ketika kita mengoperasikan alat ini. Jadi cara aman saja untuk fitur ininya, untuk modul step down 220 ke 5 volt kita off kan saja biar tidak tersetrum oleh pada bagian ini. Oke, untuk ini ya, seperti ini ya termisnya. Ketika kita nggak sengaja megang itu untuk bagian ini, ketika masih menggunakan modul seperti ini aslinya, takutnya menyetrum. Mungkin sebenarnya nggak nyetrum, namun saya karena melihat ini kok langsung ya, kemungkinan besar akan tersetrum, dan saya harus memodifikasi ke 5 volt pakai cas HP agar lebih aman lagi ketika kita memegang unit, bahkan kita megang modulnya sekalian itu di PCB-nya. Mungkin untuk bagian relay itu emang 220 agak bahaya juga. Oke, di sini kita akan menunjukkan spare part mana yang akan kita lepas untuk ketika kita melakukan modifikasi dari yang menghidupkan modul ini pakai 220, kita pakai 5 volt. Dan untuk kabel hitam kita lepaskan saja karena dia tidak digunakan. Jadi ini, dan di sebelahnya itu ada dioda SMD. Kita cukup lepaskan saja resistor kecilnya yang ada di samping dioda itu sebagai resistor fuse atau jumper. Kita lepaskan saja, otomatis sudah aman dari koneksi langsung ke modul. Untuk 220-nya ya di sebelah sini ya guys, itu kecil banget. Di sebelah sini kita lepaskan saja. Dan untuk emang kabel hitam kita lepaskan, ini nggak perlu. Dan alat ini sudah bisa digunakan dengan aman. Bisa juga untuk alat ini untuk alat pengecekan kulkas Anda itu sampai berapa derajat maksimal dinginnya. Dan untuk ini kita udah aman sekalipun dikasih ini. Untuk alat, mungkin untuk kawan teknisi yang lainnya itu kita bisa gunakan fitur ini untuk menghidupkan buzzer. Jadi di dalam modul ini kita kasihkan buzzer aktif atau buzzer aktif yang biasa di toko itu banyak, yang 5 volt ada. Jadi ketika mencapai suhu sekian derajat minus sekian itu kulkas untuk mesin ini dia akan menyala buzzernya. Kita jadi lebih tahu untuk fitur apakah kulkasnya sudah bekerja maksimal sesuai yang kita inginkan atau tidak ya. Bisa juga seperti itu. Bisa juga untuk menghidupkan kipas angin agar selalu terjaga ruangan kita atau kamar kita atau ruang tamu
Dan ini saya kasih rivet untuk menjaga-jaga saja, takut ketarik keluar, agar solderan aman, kabel aman, tidak tertarik keluar ya. Kita potong selebihnya agar lebih sip lagi. Untuk ini bagian apa sih, probe, di sini ada tulisannya probe, namun emang di sini adalah termis, dia yang membaca. Kita juga ikat agar tidak tertarik keluar, takutnya ntar termisnya kecabut, itu suhunya tidak terbaca dengan baik ya. Emang lebih bagusnya sih dilangsungin, jangan pakai soket. Namun karena masih baru, saya pasang saja dengan soketnya. Bisa juga di probe-nya kita pindah ke ini, ikut bareng sama 5 volt, itu bisa jadi lebih simpel. Bisa juga untuk warna kuning dan merah kita dijejerin di lubang sebelahnya jadi satu-satu bisa, tapi enaknya digabungin jadi satu saja ya guys, karena agak sedikit gimana. Kita coba tutup apakah muat. Tak lupa untuk dipasang lagi skrup utamanya, dia cuma 2 biji ya, tapi aman sih, nggak ada masalah. Aslinya 2 biji ya, kita pasang 2 biji, kita nggak pasang. Sebenarnya ada 3 lubang, itu 3 biji atau 3 skrup, namun dari sananya 2 sudah cukup sih, nggak ada masalah. Kita pasang satunya lagi, kita pasang, dan kita akan mencoba kasih tutup belakangnya dipasang lagi, apakah muat. Bila tidak muat ya dipasang sesuai aslinya saja. Untuk ini dia ketika di bagian in, kita untuk kabel casnya atau kabel USB, dan sebelah probe yang itu ya tetap di probe saja. Bila tidak muat ya kita coba pasang, dan agak sedikit aneh ya, dia sangat keras dan tertahan ya. Kita bongkar saja, dan untuk bagian pembacaan suhu tetap di tempatnya semua. Mungkin emang berbeda di ininya saja, kabel merah dan kuning itu di bagian tengah. Untuk ini yang 5 volt saklar dan probe ataupun pembaca suhunya di situ. Oke, kita coba tarik-tarik, aman, dan bagian tengah memang kita nggak ikat, aman saja. Oke, untuk ini sudah berhasil, sudah oke banget ya. Dan untuk merah dan kuning adalah sebagai pengganti saklar listrik, ataupun bisa juga untuk saklar aki motor ataupun lainnya. Oke, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.